Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di sini bersama saya. Di sini ada Al. Ini juga kita ada satu tamu. Nanti kita kenalan dulu ya. Di sini kita ada di acara podcast Yagi yang kedua. Dan sekarang tanpa berlama-lama ya kita kenalan dulu kali ya. Ini di sebelah saya ini siapa nih? Kenalan dulu. Boleh siapa nih Kang? Boleh ngelain namanya dulu? Ya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gazi Oktavidi Muslim. Saya dari HMG alumni angkatan 2017 yang baru banget lulus bulan November tahun kemarin gitu. Dan ya saya sekarang kebetulan masih belum bekerja karena saya masih melakukan freelance kali ya. Mungkin masih kerja sampingan gitu ya, masih mencari-cari dan juga sedang menjalankan sekolah bahasa begitu. Oke. Jadi kita punya tamu nih ya, Kang Gazi dari angkatan 2017. Nanti kita ngobrol lebih dalam ya, karena kebetulan karena Kang Gazi ini seorang fresh graduate, jadi kita bakal cari tahu tentang gimana sih tantangannya setelah jadi sarjana. Tadi kan udah kuliah nih 4 tahun ya, terus sekarang udah lulus. Tantangannya gimana nih? Nanti kita tanya ya. Oke, Kang Gazi, gimana nih kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sekarang nih freelance ini di Bandung kah atau suka keluar kota gitu, gimana nih? Jadi sejak kuliah, akhir-akhir tingkat kuliah tuh saya udah ngelihat sistem pembelajaran kuliah tuh ternyata sangat banyak waktu yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara mahasiswa yang lain. Jadi sistem sarjana ya yang bisa kita kenal ya sejak kita lulus SMA atau SLTA ya, sekolah lanjutan tingkat akhir, itu kita boleh memilih kan, entah itu mau langsung bekerja, entah itu ngambil program diploma begitu, atau menjadi sarjana gitu. Dan di Indonesia ini hitsnya tuh semua orang jadi sarjana gitu. Nah, sedangkan mungkin masih banyak juga teman-teman yang nggak tahu gitu apa sih kelebihan dari sarjana gitu ya, apa sih motivasi atau dukungan orang tua atau pemerintah gitu ya mendorong banyak pemikir yang dicetak di Indonesia begitu. Nah terus gimana pertanyaannya apa ini yang pengen jadi ditanyain? tadi karena apa ya udah menyinggung tentang sarjana nih. Sebelumnya kenapa memilih buat jadi sarjana? Karena tadi opsinya banyak ya, kita bisa banyak. langsung kerja, bisa milih diploma, tapi kok milihnya sarjana nih? Ya jadi yang pertama yang paling dasar ya saya tahu dari orang tua lah ya, karena orang tua saya dua-duanya sarjana dan juga sekolah tinggi orang tua saya itu. Kebetulan kalau kakek saya dulu di LLAJ ya, dinas LLAJ, jadi dia tidak menjalankan kehidupan sarjana, tapi orang tua saya sarjana bahkan sampai sudah dokter di umur mudanya. Nah, jadi membukakan pikiran saya bahwa kelebihan saya dari sejak masuk dari SMP ke SMA, saya berpikir keahlian anak SMA itu di pelajarannya ya, ketimbang SMK begitu. Jadi kesempatan anak SMA untuk kuliah itu lebih tinggi ya, setahu saya begitu. Sejak jadi SMA. termotivasi sama orang tua ya. Jadi ada dorongan di situ, lihat orang tuanya sarjana ya, anaknya juga harus sarjana. Ya, betul. Itu mendasar Terus, sih. Setelah sarjana nih kan udah jadi sarjana kemarin kuliah 4 tahun. Gimana rasanya jadi sarjana? Sesuai nggak sama ekspektasi yang awal? Sesuai sih. Sesuai. Karena kalau saya pribadi udah dapat banyak cerita dari orang tua juga terkait kehidupan di sarjana seperti apa gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang lain juga bisa nanya-nanya ke seniornya gitu ya, ke saudaranya atau kakaknya gitu ya yang mengalami kehidupan sarjana juga, yang udah pernah kuliah gitu. Dan ya sarjana mengedepankan kebebasan gitu, entah itu kebebasan berpikir, entah itu kebebasan dalam mengambil keputusan, entah apa jalan yang mau kita ambil begitu ya. Nah itu sarjana itu lebih banyak opsi dan pilihan gitu. Oke. Dan ini udah jadi sarjana, ada rencana nggak mau lanjut nih? Ada sih, ada sekali, karena kebetulan saya sejak kuliah tuh awalnya mungkin merasa ini ya agak bosan kali ya, karena dulu zaman SMA saya sempat ikut beberapa organisasi, terus kebetulan SMA saya di SMA Negeri 2 Cimahi itu di daerah komplek militer, jadi banyak ikut kegiatan pramuka yang kayak gitu-gitu, teman-teman yang jadi ikut akmil gitu ya, jadi tentara itu
sebuah kehormatan ya, bisa melayani negara dan semacamnya gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi sejak masuk dunia kuliah, nah dan waktu berjalan, saya mencari-cari minat dan keahlian gitu ya, dan saya dipertemukan dengan dunia kampus dan ada dunia pendidikan ya, dunia riset gitu ya, adanya bisa menulis karya ilmiah begitu, dan juga membuat beberapa rancangan proposal begitu ya, itu ternyata menjadi sebuah pekerjaan ke depan, dan dari situ kita bisa dapat uang juga gitu ya, pengalaman juga gitu ya, dan bisa milih ke dunia kantoran begitu, bekerja begitu ya secara dasar sarjana. Dan ya yang pastinya kalau sebagai seorang geologis punya kelebihan lain, kita bisa belajar di alam gitu. Jadi ternyata selama kuliah juga banyak yang dipelajari ya, tadi bikin proposal, banyak betul. hal ya yang bisa dilakukan. Dan tadi kan udah nyinggung geologi nih, nyesel gak nih milih geologi? Kalau secara zaman ya, secara bukan demand ya. Mungkin kalau teman-teman lain saya itu banyak banget yang udah ngambil jurusannya tuh di IT, terus di arsitek yang lagi ramai mungkin ya, masalah pembangunan, segala macem. Kalau membandingkan dengan teman mungkin cukup ada rasa kayak jalannya cukup berbeda gitu ya. Karena kalau kita di dunia geologi punya pagu atau punya garis keturunan bahwa ya geologis itu kenalnya dari lapangan gitu. Nah, tapi saya berpikir kalau untuk masalah menyesal, menurut saya itu tidak harus disebut menyesal, karena jurusan yang kita ambil itu bisa dijadikan dasar untuk jadi pelajaran ilmu dasar tentang sains ya, basic science. Karena ilmu sains itu bisa masuk mana-mana sebenarnya, bisa jadi pondasi. Dan buat teman-teman tuh sarjana itu nggak berhenti nggak berhenti berkarya gitu istilahnya, nggak berhenti belajar kalian. Kita masih punya kesempatan ya. Apalagi waktu kuliah dipersingkat itu bukan berarti kalian itu segala hal harus dilakukan dalam waktu singkat gitu. Tapi kalian bisa setelah lulus sarjana kalian bisa mencoba pekerjaan-pekerjaan oke lah kalau dibandingkan diploma begitu ya, dibandingkan politeknik begitu, mereka akan lebih cepat bekerja atau lebih memiliki kompetensi mengenai pekerjaan, karakteristik pekerjaan itu sendiri. Nah, tapi kalau di sarjana kalian itu lebih banyak peluang untuk mencicipi berbagai pengalaman. Nah, terus bagi teman-teman yang pengen membuka border ya atau batas bisa ke luar negeri, nah itu kesempatannya lewat orang-orang sarjana itu cukup tinggi, cukup besar. Dan setelah sekarang udah jadi sarjana, berarti ngerasa fine-fine aja ya, udah jadi sarjana, dan tadi aja pengen lanjut ya ke jadi tinggi. Bagaimana cara teman-teman atau saudara menikmati begitu ya, kayak kehidupan seorang pemikir begitu ya, yang punya banyak waktu luang begitu, apalagi di saat ini istilah WFH di mana-mana gitu. Sebetulnya sejak zaman ya kita SMA, kuliah itu beda dengan politeknik, beda dengan abdi-abdi negara begitu ya, yang seumur hidup waktunya tuh harus mengabdi buat negara gitu. Nah, sedangkan kita kan punya kelulusan waktu gitu. Itu sebuah anugerah sih bagi saya, menjadi seorang pemikir atau sarjana begitu. Oke, jadi ternyata buat jadi seorang sarjana itu apa ya? Jadi gimana cara pandang kita ya melihatnya, kalau jadi seorang sarjana itu kalau dikata Kang Gazi, kita punya banyak waktu untuk bisa explore lebih banyak gitu ya. Tapi sebelum jadi sarjana itu ketika kuliah sibuk banget ya nggak sih? Ngerasa sibuk atau santai aja? Ya, sibuk ya. Kalau sibuk sih, menyibukkan diri sebetulnya. Karena ya itu tadi, kuliah kan pilihan. Nah, kalau kita bisa milih nih, mau sibuk, mau ngambil mata kuliah, mau cepat lulus, mau lama, mau cepet kerja. Nah, atau di universitas tuh banyak sekali, bukan motor ya, banyak sekali pilihan ya, entah itu berkegiatan, misalnya teman-teman yang punya keinginan di pecinta alam, alamnya kan banyak ya di kampus ya. Pokoknya berbagai kegiatan UKM, misalnya teman-teman pengen ngerasain jadi tentara, bisa ikut menwa kalau di kuliah. Ya sekalian promosi begitu ya. Seluas itu ya gitu. Seluas itu kalau teman-teman tahu, mencari, terus
Kalau di kampus kita punya banyak privilege ya, privilege memanfaatkan kegiatan UKM itu gratis. Kita masuk UKM itu gratis. Nah, coba teman-teman pikirin kalau misalnya kita nggak masuk universitas gitu ya, kalau mau ikut kegiatan misalnya olahraga begitu ya, klub basket, bulu tangkis dan segala macam itu kalau di universitas istilahnya kita nggak banyak modal lah. Kita tinggal sering latihan. Dan kitanya mau ya. Dan kitanya mau punya kemauan yang tinggi dan fasilitas dan seluruh alat-alat itu udah disiapin oleh kampus begitu. Karena kita punya istilahnya tuh punya privilege sebagai mahasiswa yang telah mendaftar ya, entah itu melalui SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri begitu. Dan tadi tentang kesibukan di kampus, Kang Gazi dulu di SMIAGI ya, aktif betul. Gitu. Nah, rasanya gimana setelah lulus dari kuliah dan sebagai alumni juga kan dari SMIAGI gitu, betul. Punya benefit yang dirasakan setelah jadi sarjana itu dari SMIAGI apa sih? Biar kita bisa sharing nih ke teman-teman SMI yang lain kan. Setelah lulus nih, kalau Kang Gazi yang dirasakan dari dirinya itu kayak gimana setelah gabung SMIAGI? Jadi kalau saya sendiri itu kan sebetulnya kenal himpunan itu jauh lama ya, karena ayah saya pun seorang alumni himpunan begitu ya, seorang dosen juga begitu. Jadi saya udah mengetahuinya lebih lama sehingga sejak saya masuk geologi itu persaingan antara student chapter itu udah kerasa sih kalau di saya. Jadi saya berpikir untuk kegiatan yang menunjang saya setelah lulus itu di geologi apa gitu. Nah, entah saya mau mengejar misalnya dulu intinya saya bisa membantu kuliah saya ya. Jadi kegiatan itu tuh nggak terlalu jauh gitu. Jadi di awal-awal tahun kuliah, tahun pertama itu saya masih terikat dengan kegiatan non kampus ya. Seperti pramuka dulu tuh masih sering ikut aktif. Nah, kebetulan di Cimahi banyaknya kegiatan saya tuh silat di Cimahi itu masih sering gitu karena masih terbawa atmosfer gitu. Nah, di tahun-tahun kedua baru saya bisa meninggalkan ya. Fokus ya. Beradaptasi, akhirnya lebih sering berkegiatan di kampus karena ya saya mungkin agak cukup butuh waktu begitu ya untuk beradaptasi dan kalau di Unpad atau di universitas kita kenal satu sama lain tuh dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi berbagai macam karakter orang, terus asal kan tempat tinggalnya pun berbeda ya. Kita bertemu secara langsung sudah dewasa begitu ya. Nah itu saya merasa dapat teman-teman baru hingga saya milih masuk SMIAGI itu sebenarnya untuk menunjang di antara SC lain begitu ya. Yang berkaitan dengan geologi apa nih dan terutama saya tuh ingin mengabdi sih. Dasar mengabdi karena geologi itu selalu dikenal dari ilmu asing. Nah, berbagai saduran mungkin ya atau referensi dari zaman Van Bemmelen itu geologi kan dari Belanda dari penjajah gitu ya. Istilah pengenalan geologi itu ada di negara-negara asing. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri memang karena kita sekarang masih berkembang lah ya, mungkin ya insya Allah kedepannya akan menjadi negara maju begitu ya. Dan geologi ini menjadi sektor yang harusnya sangat mendorong begitu. Nah, dan saya berpikir ya SMIA gitu yang paling bisa dibutuhkan gitu kontribusinya ketimbang SC lain dan memang secara sejarah pun di Unpad SMIAGI kalau nggak salah yang paling baru ya ketimbang SC lain karena kan EPG dari Amerikanya udah lahir lama gitu ya dan IAGI sendiri juga di Indonesia cukup lama tapi SM-nya ya. Nah, begitulah. Iya. Kalau alasan saya bisa masuk SM ya gitu. Ya intinya bisa menunjang ke kuliah dan milih di SM gitu ya. Sebagai kontribusi sih. Karena ini kuliah sambil ikutan SM. Ini gimana nih? Cara dulu Kang Gazi bisa ngebagi waktu kuliah terus aktif di luar, aktif di SM lagi. Gimana tuh? Oke. Ya kalau saya sih jujur aja ya, dulu tingkat-tingkat awal saya ikutan SMIA gitu banyak kekurangan. Dulu sempat pengalaman dapat rapot merah pernah dulu di kepengurusan ya. Karena saya cukup kaget juga ngelihat sistem universitas tuh dewasa ya. Jadi mereka
ada penilaian segala macem gitu ya. Tapi sejalan dengan itu bisa beradaptasi dan memperbaiki. Intinya tidak ada sesuatu yang langsung sempurna. Pokoknya semuanya butuh proses. Tetap belajar ya. Ya betul. Jadi buat teman-teman yang lain yang baru ya bergabung ya di SMIAGI begitu ya, masih kaget gitu sama ini sistem kampus kayak gini gitu ya, seperti ini, dinikmatin, dijalani, dicari tahu passionnya kemana begitu. Jadi terus berproses karena jangan sampai banyak yang putus di jalan gitu ya, nggak aktif misalnya di awal-awal aja aktif misalnya atau 1 term doang gitu ya. Kesananya ngilang. Ya gitu. sangat disayangkan begitu. Karena ya bisa dibilang 4 tahun itu singkat. Iya. Kalau kita secara Bisa jauh ya maksimal melihatnya di ya, dalam. 4 tahun itu singkat. Jadi kayak kesibukan jangan dijadikan beban lah intinya. Kalau misalnya ada ya rapat-rapat ya, saya tahu itu rapatnya rame, terus kesibukannya selalu ada. Dan apalagi di kita tuh di FTG ya, Fakultas Teknik Geologi itu sejak angkatan 2016 itu kita pindah di gedung baru. Jadi sangat dimanfaatkan lah fasilitas begitu. Kita punya banyak lab dan itu kan kalau zaman saya nih itu kita suka minta izin ke lab buat ngadain rapatnya di lab gitu ya. Mungkin ya zaman sekarang katanya lagi pandemi ya. Nah, harapannya katanya bakal ada rencana dibuka lagi ya si perkuliahan tatap muka begitu ya. Jadi ya sangat bisa inilah di samping kalian ngisi kegiatan di fakultas kuliah terus ya kalau dulu saya habis kuliah ngaslab organisasi gitu itu muter terus gitu. Dan itu kita yang atur ya gimana caranya ya jangan sampai ada yang keteteran dan tidak ada yang dikorbankan gitu ya. Iya betul. Jadi mungkin pengorbanan akan selalu ada ya. Entah itu waktu kosong kita, entah itu kita nggak bisa Istirahat mungkin ya. Istirahat juga atau hari Sabtu biasanya tuh kalau SMIAGI suka ngadain acara ya saya nggak bisa pulang, nggak bisa libur lah. Kan Cimahi Jatinangor lumayan gitu, apalagi zaman dulu tuh masih nggak sering bawa mobil, sekarang kan bisa ya. Kalau dulu motor kemana-mana terus naik umum gitu, jadi diperhitungkan matang nih waktu. Tiap Sabtu ada acara SMIAGI berarti harus disiapin nih. Sabtu misalnya ada acara keluarga, ya kitanya nggak akan ikut dulu nih acara keluarga gitu. Atau enggak misalnya yang kegiatannya nggak bersifat wajib nih, kan kita bisa milih nih, atau course kan kita bisa ikut bisa enggak nih. Nah ya kita harus nentuin aja tuh dari awal jadwalnya. Entah itu kitanya bisa nggak di hari ini gitu atau enggak. Oke, kesibukan di SMIAGI juga tadi lumayan ini ya, dari awal mungkin yang tadinya merasa kaget di SMIAGI sampai ya kita berprogres sampai jadi Kang Gazi sekarang ini. Itu kalau boleh tahu nih pengalaman terbaiknya dan pengalaman terburuk dulu di SMIAGI itu apa aja? Selain tadi mungkin terburuknya rapot merah mungkin ya di SMIAGI ini kemarin biar mungkin kita bisa buka pandangan gitu ya sama teman-teman selama Kang Gazi aktif di SMIAGI selama 4 tahun ya kurang lebih. 4 tahun itu apa aja sih yang dirasain itu? Enak sama nggak enaknya? Enak dan nggak enak. Oh ya, itu tadi yang nggak enak juga ya. Sempat dapat rapot merah, terus kerja sama tim juga. Mungkin ya itu ya, karena awal-awal saya shock antar teman gitu ya, satu sama lain kayak bondingnya harus lebih sering dibangun lagi gitu ya. Karena sesama organisasi harus saling kenal lagi lah, harus saling terbuka juga, harus saling toleransi juga ya. Entah kita melihat dia asalnya dari mana, kinerja dia seperti apa begitu ya. Karena kan ya istilahnya karena semuanya masih belajar ya, sama-sama masih sekolah begitu kan. Kalau pengalaman terbaik saya bisa bikin karya ilmiah itu dari SMIAGI. Dari SMIAGI. Pertama kali karena ternyata event-event dari IAGI pusat ya, itu tuh mudah dicerna bagi saya. Entah itu bahasa Indonesia ya, bentuk kegiatannya begitu ya, conference-nya begitu. Karena kan Ikatan Ahli Geologi sendiri itu sebenarnya buat Indonesia ya. Nah, organisasi yang menampung para geologis. Nah, berbeda dengan organisasi yang lainnya internasional begitu, karena ini IAGI yang milik Indonesia sendiri, berhubungan langsung dengan Kementerian Badan Geologi begitu. Jadi kalau saya merasakan manfaatnya sangat terasa, apalagi
teman-teman dari kementerian ya, Kementerian SDM itu sebenarnya butuh anak muda. Nah, entah karena jam kerja mereka itu sebenarnya udah padat, entah mereka itu sebenarnya punya banyak ilmu di belakangnya itu ingin dibagikan begitu. Nah, itu kalian bisa dapat lewat SMBIAGI gitu. Karena ya SMBIAGI itu kan menghimpun para senior juga di IAGI, nah, dan juga para pegawai Badan Geologi bisa menyentuh anak-anak gitu ya, bisa ketemu anak-anak ya muaranya tuh di organisasi begitu ya, dipertemukannya begitu. Ya, jadi kita sebagai anak-anak SM ya, seksi mahasiswa ini punya privilege juga ya buat kita bisa berkomunikasi sama orang di IAGI. Tadi bisa ikutan conference, terus bisa ikutan apa ya, kenal-kenal lah ya sama orang di IAGI. Betul. Oke, selain itu mungkin aku pengen tanya nih, ini jadi pertanyaan banyak orang juga nih kayaknya. Aktif di SM IAGI mungkin Kang Gazi juga aktif di tempat lain ya, betul ya? Dan ini apa namanya bisa masuk ke yang namanya CV. Ini dengan kita banyak pengalaman di CV, sepengalaman Kang Gazi nih. Sekarang kan masih freelance ya, mungkin pernah nyoba di mana gitu itu. Dengan banyaknya pengalaman kita itu ngaruh nggak sih Kang sebenarnya? Oke, jadi kalau untuk kesibukan, nah itu pada akhirnya kembali ke diri kita sih. Jadi entah skill kita yang terasah di bidang mana, sebenarnya kita yang tahu sejauh apa gitu. Nah tapi dengan kita mengambil sebuah chance atau opportunity ya, sebuah kesempatan, ya itu harapannya adalah terbuka gitu. Dengan kita mengambil sebuah langkah begitu ya, dan bisa kita teruskan gitu. Kalau saya sih lebih ke linkage ya kalau sekarang tuh. Jadi kalau misalnya ada beberapa kerjaan tentang penelitian, peta gitu ya, itu secara pribadi sih bisa membantu ya. Begitu. Dan kalau untuk penelitian paper-paper itu ternyata dengan saya berlatih di conference yang dari awalnya lokal gitu ya, terus ke nasional sampai ke internasional, saya sempat nyobain masukin ke jurnal ilmiah yang berbayar gitu ya, walaupun ada bantuan senior juga angkatan 75 begitu. Dan itu ya sangat membukakan saya kalau saya nggak kenal dulu organisasi student chapter begitu ya, nggak dilatih, nggak terlatih dulu di course begitu, dan nggak belajar bersama teman-teman SMIAGI kan kadang suka ada tuh persiapan sebelum UAS begitu. Dan itu difasilitasi ya. Ya itu sangat membantu, apalagi kuliah kan bebas ya. Nggak kayak SMA, dosen harus ngajar kayak guru SMA yang tiap hari datang gitu. Kuliah kan nggak seperti itu gitu. Apalagi pasti teman-teman yang tingkat awal tuh shock gitu ngelihat ya harus langsung bisa mengejar pelajaran begitu. Nah itu student chapter itu sangat membantu gitu. Jadi ini juga bisa controlling ya buat kita selama kuliah kalau kita ikutan student chapter. Mungkin kalau ini di halaman ini SMIAGI ya kita itu bisa membantu ke kuliah. Tadi ada banyak kegiatan kayak course. Terus selain course dulu selain Kang Gazi yang dirasain itu apa? Yang ngebantu lah gitu. Ada beberapa acara field trip ya. Field trip itu lapangan nih. Lapangan ya. Kemana dulu kalau Bapak boleh tahu? Yang deket-deket Tahura. Kemana waktu itu? Waktu masih kuliah ya. Sebelum pandemi di SMIAGI dulu. SMIAGI ya, ke Esri ya betul. Saya kenal gedung Esri dulu dari SMIAGI itu. Dan setelah itu tahun selanjutnya saya daftar magang itu karena dikasih tahu di SMIAGI. Dan sangat senang juga karena udah ketemu ya sama siapa waktu itu ya, lupa nama saya. Pokoknya salah satu instansi Esri-nya. Dulu udah sempet kenal dan ya saya ngelamar magang gitu di situ, dan karena udah kenal juga udah enak gitu. Terus kantornya di sana saya tahu gitu. Nah itu kalau nggak dengan student chapter saya nggak bakal tahu ya semua itu. Tahu. Ada beberapa kelebihan lain bisa diambil. Bisa field trip, bisa jalan-jalan ya, ikutan SC, bisa ke perusahaan, bisa kenal sama orang-orang perusahaan, bisa magang gitu. Jadi banyak ya peluang ketika kita memilih buat masuk ke SC ya, apapun itu student chapter. Iya. Pokoknya nggak rugi lah ini. Nggak rugi. Dan sekarang yang dirasakan setelah jadi lulus kuliah, skill-skill apa sih yang kira-kira harus dibangun? Apalagi kemarin Kang Gazi ini setengah online ya kuliahnya. Iya. Nah ini pasti tantangan berat sih nih. Gimana? Tantangan sih betul berat. Di satu sisi memang perubahan zaman ya udah sangat terasa. Mungkin
kita semua di apa ya disebutnya generasi milenial kita. Milenial. Si milenial. Generasi Z ya. Generasi Z yang akses jalan, mobil, transportasi udah lebih better ya ketimbang orang tua kita ya. Zaman orang tua yang kesannya mungkin kalau teman-teman yang punya orang tuanya geologis pasti beda ceritanya gitu. Mapping zaman kita sama mapping zaman orang tua kita beda banget. Mereka pengalamannya tuh harus jalan menyusur ya berkilo-kilo, terus naik angkutan umumnya masih sedikit, naik truk malah. Iya naik truk itu tuh udah nggak aneh gitu ya di zaman mereka. Nah, sedangkan di zaman kita sebuah kelebihan gitu. Nah, tapi memang yang jadi terkadang kekurangan di generasi milenial ini ya kita harus seneng juga mengetahui sejarah ya. Nah, jadi karena geologi itu banyaknya di ilmu lampau. Sejarah referensinya tuh banyak yang lama. Nah, harus mau teman-teman tuh nyari tahu, kadang ada beberapa yang agak sulit ya publikasinya, terus harus bisa nyari tahu ke museum geologi. Teman-teman harus pada tahu museum geologi di mana, dan itu di perpustakaannya banyak data-data yang ada juga yang buku-bukunya kadang nggak diupload di internet begitu ya. Adanya cuma di sini aja gitu ya, karena saking tuanya. Betul. Dan itu juga jadi sebuah tantangan sih kalau bagi saya untuk kedepannya teman-teman berarti harus lebih minat lagi gitu, menggali tentang dunia geologi ini seperti apa begitu. Tapi ya senangnya di zaman sekarang ya kita sebenarnya udah banyak kemudahan ya, entah itu optimisasi secara digital, kita bikin peta, sehari bisa bikin banyak peta juga bisa. Asal template-nya teman-teman udah mengerti, terus make software-nya udah cepat gitu ya. Dan saya belajar dari senior gitu ya, orang tua dulu, wah zaman dulu tuh susah banget. Sampai bikin kontur tuh harus satu-satu, manual begitu. Nah mungkin, teman-teman yang kadang nggak di kampus nggak dapat misalnya, saya kan nggak tahu nih. Nah teman-teman harus nyari tahu sebenarnya asal seperti apa begitu. Yang ya nantinya pasti bakal kepake gitu, teman-teman mengemban gelar gitu ya sebagai sarjana teknik geologi. Nah itu harus ada sebuah tanggung jawab di situ, karena semua ilmu itu kan ada tanggung jawabnya gitu, yang harus kita penuhi. Entah itu kita mendapatkan ilmunya dan kita mengajarkan untuk kebaikan. Gitu sih. Iya, jadi tadi buat tantangan ya tadi, karena kemarin kan kuliahnya online, itu kita juga bisa lebih untuk aktif ya sendiri buat bisa mencari, belajar sendiri, bahkan ngandelin ada yang di sekitar, ke cutting, ke perpustakaan gitu ya. Iya, dan apalagi sekarang info-info digital sebenarnya kalau dari sisi generasi kita seharusnya semakin mudah ya. LinkedIn ada zaman sekarang. Kalau buat yang fresh grade ya, angkatan saya itu banyak share-share info kerja dari LinkedIn. Nah kalau teman-teman yang masuk Unpad tuh yang aktif di kampus pasti tahu linknya. Nah terus ada CDC Karir Unpad secara lingkungan universitas betul. Kalau enggak di International Office FTG, nah kebetulan di setiap fakultas di Unpad itu kan punya International Office. Unit internasionalnya. Ya betul. Jadi di situ info-info tentang entah magang, entah berkaitan dengan seminar internasional sekarang tuh sebetulnya sudah mudah, jauh lebih mudah, dan tinggal teman-temannya punya antusias nggak gitu. Karena itu ya pasti akan terus terupdate gitu, akan terus ada informasi. Itu sangat memudahkan ketimbang zaman orang tua kita dulu yang harus melamar itu harus pakai kertas perintan misalnya, harus datang ke perusahaan. Sekarang zamannya udah nggak seperti itu. Iya, tadi banyak ya sebetulnya bisa kita siapkan, apalagi dengan kita generasi milenial tuh kita bisa menyiapkan dari kuliah, bisa bikin paper, publikasi, kita coba magang juga bisa ya. Dan kalau boleh tahu nih, tadi tentang magang ya, kita coba bahas sedikit. Ada privilege buat kerja di tempat itunya nggak sih? Kalau kemarin kan di Esri ya? Esri, betul. Ya, kalau saya sih kebetulan nggak mengambil, kebetulan bidang angkatan saya waktu di Esri itu bidang geologi udah banyak, kebencanaan yang lagi ngambil tuh lagi banyak kebetulan. Jadi yang waktu itu yang diambil sama Esri langsung kerja itu yang lebih ke marketing sama digital bisnis kalau nggak salah. Berarti non geologi ya? Non geologi ya. Jadi lebih ke ya supply and demand ya. Balik lagi kayak pekerjaan itu kebutuhannya lagi ada apa. Nah terus ya teman-teman kebetulan lagi minatnya di mana gitu. Dan itu ya perpaduan yang
kadang sebuah nasib juga mungkin ya. Iya. Entah itu bisa terjadi, bisa nggak. Tapi kebetulan saya waktu itu nggak melanjutkan ya waktu magang itu. Nah, paling kalau di dunia geologinya sendiri, pekerjaan itu selalu ada. Di tambang terutama ya, terus di batu bara yang teman-teman saya yang sedang pada bekerja begitu. Selalu ada lah kesempatan ya. Entah itu mengajar di ruang guru ya, zaman sekarang itu lagi ramai juga ya. Bisa ngajar online ya. Ngajar online itu karena kita sebagai geologis begitu ya, punya keahlian MIPA ya, ilmu alam. Geoscience itu sangat terpakai gitu. Apalagi basic anak IPA ya, yang ujian nasional ngambil IPA gitu, itu kompetensi. Oh, kalau di Indonesia tuh geografi ya, IPS ya sebenarnya. Mirip. Itu sebenarnya kita bisa ada opportunity, kesempatan lah ya buat ngajarin anak SMA yang kuliah, atau bahkan kalau teman-teman yang belum tahu ada SMK Geologi sebenarnya. SMK Geologi, iya ada. Betul, itu ada. Dan saya juga kebetulan alumni ya di Lab Geologi Teknik. Dan sekarang programnya Mas Menteri Nadiem Makarim itu sedang menggabungkan, memperbaiki sekolah vokasi ke depan. Jadi SMK 2 Geologi sekarang lagi mengirimkan anak-anak yang magang di Geologi Teknik, di Lab Geologi Teknik, ada pengujian tanah dan segala macam. Nah, itu sangat istilahnya membukakan ini kesempatan ya, pintu-pintu kesempatan bahwa apalagi teman-teman yang sekarang udah pada kebagian program Merdeka ya, bisa nyobain Kampus Merdeka, itu sangat bisa dimanfaatkan ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke pribadi kita ya, confidence untuk melamar dan ikhtiar untuk menjalankan tahapan seleksinya gitu. Oke. Kalau tentang opportunity ini tentang peluang ya. Berarti di sini kita juga sebelum lihat peluang kita harus punya skill dong. Betul. Ini menurut Kang Gazi lebih baik kita bisa menguasai banyak skill atau kita bisa lebih fokus ke satu tapi bisa expert gitu. Menurut Kang Gazi lebih baik yang mana nih? Sebagai yang udah lulus nih, kita lihat pandangannya. Jadi kalau dulu awal-awal saya kuliah itu saya berpikir yang penting saya tahu, semua tahu, terus ternyata di kampus aja ada berapa lab sih? 10 ya? Ada 10 laboratorium. Total 10 ya, mungkin yang aktif, nggak semuanya aktif sih ya. Tapi intinya dari situ kita dengan waktu yang singkat ya, kan mungkin banyak kuliah itu di tahun-tahun 3 tahun pertama lah ya, sebelum semester 7-8. Nah itu untuk eksplorasi itu di situ gitu. Kalian minat, suka nggak sih, nggak sih sama pribadi kalian gitu. Kita yang cari tahu ya. Kita yang cari tahu. Itulah ya sarjana itu harus nyari tahu ke diri sendiri gitu. Nah nanti setelah kalian tahu apa yang kalian minati, nah jadi setelah lulus kalian lebih baik mendalami suatu bidang gitu. Karena bersaing menjadi alumni itu ya kalian akan bersaing secara umum lagi gitu. Kalian nggak lihat geologi, nggak membawa nama alma mater, apa yang kalian bawa gitu ya, apa skill basic yang kalian jiwai, ya betul punya. Jadi kadang orang agak sulit ya mencari sebuah skill tuh, kadang nggak masuk sama karakter mereka gitu. Entah dia nggak eksplorasi dirinya kurang gitu ya, kayak minat saya itu apa, alasan dia di situ tuh seperti apa. Nah itu yang kadang banyak lah menghambat ya generasi kita gitu ya, milenial. Dan jujur saya juga masih merasakan hal yang sama ya kalau ketimbang para senior ya, senior yang udah pokoknya saya ditambang selalu gitu. Nah kalau saya juga masih melihat ini ada peluang di dunia IT gitu ya, walaupun saya di freelance ngebantu di bikin paper misalnya ya, atau jasa-jasa ngebantuin buat tesisnya disertasi senior gitu ya, yang bisa saya bantu gitu sih kalau. Jadi lebih baik ini banyak skill tapi kita bisa tahu gitu dengan basic-nya. Jadi kita punya bahan untuk bisa kembangkan lebih jauh nanti gitu ya. Jadi setiap orang punya rentang masing-masing. Kalau misalnya balik lagi ke pribadi ya. Dan kalau saya itu, kalau cara saya menyikapi ya si perubahannya itu, kalau di awal-awal waktu tahun kuliah itu saya tahu dulu semua. Nah, kalau baca buku mah skimming lah, skimming sampai bab terakhir. Nah, baru kalian mendalami suatu bidang. Nah, itu
kenapa dari dulu pola sarjana itu begitu. Kuliah, peminatan MKPP, terus kalian ngambil skripsi. Nah, itu tuh lumrahnya seperti itu. Orang tahu dulu medan, orientasi medan seperti apa. Kayak kita ke lapangan kan, sebelum ya kolokium lah ya, sebelum sidang gitu ya, ya kita kan orientasi dulu dong. Kita harus tahu nih ada berapa banyak singkapan. Nah, nanti pemilihan misalnya di mana lokasi mapping yang kita lakukan gitu. Ya, itu sangat bisa diaplikasikan gitu buat kehidupan nyata kita. Jadi kalau teman-teman masih di dunia sekolah, masih di pendidikan gitu, nah berarti teman-teman punya banyak kesempatan buat eksplorasi diri. Mencoba kenapa banyak kesempatan ya bagi siswa ya, mahasiswa gitu untuk berkegiatan, entah itu magang, entah itu program kampus merdeka, bahkan zaman sekarang tuh udah ada IMS. Apa itu IMS? Itu International Indonesia Mobility Student. ISMA. Oh, ISMA, sorry ya. Award ya. Iya. ISMA ya. Itu pertukaran pelajar yang betul. ya. Itu kalau saya waktu itu zaman kuliah kurang tahu ya, nggak tahu bahkan entah itu programnya baru atau entah namanya beda ya di tahun saya gitu. Jadi sangat terbuka banget gitu ya kesempatan teman-teman yang kuliahnya di Unpad terus bisa nyobain kuliah di luar negeri, di negara maju gitu. Itu sebuah grant gitu ya. Jadi sangat bisa dimanfaatkan lah gitu. Iya, jadi ternyata banyak ya peluang yang bisa kita lakukan, apalagi kita nih sarjana gitu ya, kita bisa eksplor lebih banyak dan kita harus bisa mengukur gitu, ini kira-kira saya cocoknya di mana gitu, karena akan sangat terbuka luas gitu di luar ya, dan apalagi kemarin pandemi ini kalau kata orang-orang ya cari kerja susah, benar nggak sih? Jadi kalau yang saya lihat secara nyata itu malah enggak sih. Enggak. Karena teman dekat saya ya, Novandi ya, itu kan di SMYG juga dia aktif ya, sempat jadi ketua apa dulu ya, divisi gitu ketua bidang apa gitu Kabit ya, dan dia memang tidak di geologi ya, ke IT larinya sekarang. Jadi dia banting setirnya cukup agak jauh, tapi itu membukakan mata terhadap saya. Kalau mau cepat kerja itu tuh kita nggak perlu memperhatikan kita harus mau merubah diri gitu. Jadi kita harus mau mempelajari hal yang baru dan mengikuti demand yang ada. Kayak peraturan misalnya harus bisa IT ya, mau nggak mau kita harus membiasakan diri ya, harus dengan ikut ya. Ya dan karena semua ilmu punya karakteristiknya masing-masing ya kesehariannya. Kalau orang IT berarti dia harus lebih banyak duduk, harus lebih banyak mikir, berarti kan harus bukan lebih yang jalan-jalan kritis, lapangan, betul. Nah, tapi teman-teman saya juga ada kayak beberapa senior saya yang keterima di Pama, Buma begitu ya, di perusahaan tambang yang ya snapgramnya sedang melapang begitu ya. Jadi itu kembali lagi ke pilihan begitu. Entah teman-teman punya keinginan, saya ingin tahu nih pertambangan itu seperti apa ya, dan misalnya teman-teman merasa ilmu saya ini selama bertahun-tahun mempelajari suatu hal yang berbau geologi tapi nggak langsung ketemu nih, sangat disayangkan gitu. Itu boleh. Ataupun sudut pandangnya berbeda, melihat saya punya ilmu nih tentang ilmu alam, ilmu geologi, tapi saya ingin memperkenalkan ilmu alam ini di dunia digital ataupun di dunia perkantoran, itu bisa. Bisa ya. Karena kebetulan saya juga sempat bukan aktif ya berkegiatan juga di IGYF ya, Indonesia Geopark Youth Forum. Kebetulan kemarin ikut ke Bogor juga, nyetir sendiri bareng teman-teman dan rapat bareng Kementerian Bappenas ya. Nah, jadi ternyata Geopark inisiasi Geopark dari UNESCO itu tuh nggak berhenti dengan membangun sebuah tempat gitu, tapi sosialnya juga ada dibangun. Betul. Jadi di IGYF ini ya, kalau teman-teman penasaran nanti bisa cari, ada ininya IGYF di Instagram ya. Dan itu salah satu mandat yang dibuat sama Bappenas begitu. Nah, dan dari situ juga banyak proyek-proyek di Indonesia, itu potensi geoparknya sangat banyak. Dan itu butuh bantuan banyak orang. Kayak Bappenas kerjasama dengan PSG atau Badan Geologi, karena Badan Geologi nanti yang akan mengeluarkan izin bahwa daerah tersebut
memiliki keanekaragaman geologi. Nah, dan siapa yang mengerjakan teman-teman mengerjakan ke lapangan dan segala rupa. Nah, itulah kesempatan kita. Entah itu sebetulnya mungkin ke depan akan ada ya seleksi secara resminya mungkin dari kementerian seperti apa, atau sebagai mahasiswa yang masih sekolah itu bisa membantu di bidang yang lainnya. Entah itu versi magangnya lah, karena ya sekolah adalah kehidupan ya. Kita mempersiapkan seperti apa nanti agar nanti pas kehidupan nyata ya lebih baik itu sesuai skema yang sudah diinginkan. Oke, jadi memang peluang ini di depan tuh banyak sekali tergantung gimana kita melihatnya dan gimana kita tuh mau atau enggak gitu buat masuk ke sana dengan tantangan jadi, yang susah kerja tuh tantangannya macam-macam ya. Lebih ke isu sih karena kadang orang jenuh dan dia ingin mengeluarkan rasa kesal ya. Jadi emosional mental. Lebih lari ke emosional mental dan ya cara dia untuk mengeluarkan emosinya ya dia menyampaikan, saya susah mencari kerja begitu. Padahal kadang kan dunia nyata ya lapangan dengan orang yang mencari data lapangan berbeda. Kadang nggak sinkron juga ada gitu ya. Dan itu seiring berjalannya waktu ya. Itu bisa karena setiap orang punya titik dewasanya masing-masing juga begitu kan. Entah itu memahami potensi alam dan seperti kita di Indonesia juga lagi tegas-tegasnya sekarang mendorong kemajuan pembangunan ya. Entah itu mulai dari pembangunan pabrik besar-besaran oleh pemerintahan kita. Nah, entah berbagai sektor kita banyak nikel nih. Tambang nikel tuh lagi gila-gilanya sekarang banget nih. Teman-teman saya di angkatan 2017 banyak yang jadi eksplorasionis ya, jadi geologis ya nikel. Karena larinya adalah kalau secara politik itu nanti ke mobil listrik. Entah itu bahan bakunya infrastruktur yang gede-gedean, sekarang kereta cepat pun sedang mulai dibangun dan ya rencana pemindahan ibu kota juga sempat IAGI terlibat begitu ya, dan itu pasti akan menimbulkan masalah. Masalah itu akan terus ada. Dan disitulah peran kita mau jadi apa nih? Mau jadi apa ya? Mau jadi pengangguran atau kita mau jadi apanya gitu? Kita udah itu kelebihan sarjana adalah kalian juga kalau bisa belajar politik juga penting tuh, karena kebetulan saya terlibat di Badan Perwakilan Mahasiswa juga di Universitas Pajajaran, BPM fakultas pernah, di universitas pernah. Nah, saya di luar SMIAGI, di luar Aslab kampus di perpolitikan, jadi saya mempelajari karakteristik orang dengan orang seperti apa, terus bagaimana antar jurusan berkomunikasi seperti apa. Biar sinkron. Ya, dan masalah itu memang selalu ada. Dan itu bagaimana kita menyikapi, kita mau menyelesaikan masalah itu atau ditinggalkan. Tinggalkan dan kita mencari peluang karena pasti adalah jalannya gitu. Pasti ada. Kayak Gojek aja ya. Kayak Gojek. Jalan. Pasti ada jalan. Betul. Oke, mungkin ini sambil penutup kali ini gak keras ya kita ngobrol-ngobrol panjang. Ini ada enggak ya kayak sepatah dua patah kata buat adik-adik kita di SMIAGI yang masih kuliah dan sekarang kuliah udah mulai bisa tatap muka lagi. Apa aja sih yang harus siapin dan pesan dari alumni nih buat yang masih kuliah? Oke. Dua aja. Dua aja. Dua aja. Biar disingkat. Oke, yang pertama jangan lupain hal-hal fundamental ya, mendasar gitu kayak mengatur waktu, terus mengetahui alasan ya kayak semangat kuliahnya tuh dipupuk lah ya. Jadi itu kan hal-hal fundamental ya, keseharian kita, terus tujuan pendidikan, tujuan sekolah. Jadi lebih semangat gitu, nggak ada istilah, saya udah males nih, udah dari pandemi emang nggak pernah masuk gitu. Bahkan tidur aja gitu ya. Ya, bahkan ada yang kepikiran, nggak lanjut tuh sangat disayangkan. Karena apa yang adik-adik mulai gitu ya, telah memasuki dunia sarjana, selesaikanlah. Selesaikan. Betul. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di zaman kemajuan teknologi. Di zaman sekarang yang orang tuh jarang bertemu, terus tiba-tiba ketemu lagi, tiba-tiba tatap muka lagi, nah itu harus diantisipasi. Nah, entah itu teman-teman misalnya lebih membuka diri, entah itu secara komunikasi,
tetap saling ramah lah ke satu sama lain begitu ya di kampus, dan juga saling peduli juga. Entah itu istilahnya mempertahankan nilai-nilai sih. Jadi mungkin teman-teman nih yang ya masa bimbingan kali ya, kalau di geologi itu cukup terganggu karena pandemi ya, jadi harus online. Nah, tapi teman-teman juga karena balik lagi ke poin 1 ya, hal-hal fundamental sopan santun, terus saling menghargai. Nah, terus juga tahu lingkungan kampus itu seperti apa dan apa aja gitu. Kayak misalnya dosen-dosennya harus hafal, jangan sampai enggak. Nah, terus juga karakteristik para senior, ya para staff-staff di kampusnya juga harus mengenal begitu, sehingga kegiatan-kegiatan di laboratorium atau itu tidak terganggu oleh komunikasi yang kurang. Kita harus tahu ya dengan orang di ruangan ini ada sama siapa gitu ya. Sama siapa, mau bertemu siapa. Jadi selama kegiatan kampus itu ya lancar, karena orang-orang kampus itu sebenarnya nggak pernah berubah kok. Maksudnya mudah dikenal, dan apalagi teman-teman sekarang kalau ngelihat website fakultas ya, Fakultas Teknik Geologi udah bagus banget. Itu udah ada foto-foto dosennya, udah ada background pendidikannya, jadi udah beda banget lah. Nah, teman-teman tuh harus tahu, jangan sampai hal-hal mendasar seperti itu nggak tahu dan menghambat begitu ya perjalanan ya, karir dosen sekolah. Ini siapa gitu. Ya itu sih. Kalau dari situ lancar ya, semoga semua lancar ya, dari entah itu proyeknya, entah itu belajarnya, entah itu mengejar karir lain. Jadi itu ya tadi buat teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah, jadi banyak hal ya yang bisa kita siapkan. Tadi juga skill itu banyak sekali yang bisa dicari, tetap dieksplor. Apalagi kita kuliah ini kita bisa kapanpun ya, nggak mengenal waktu. Kita bisa siang malam bisa belajar, bahkan kita bisa nggak istirahat gitu kalau memang mau. Ya jadi banyak hal gitu yang bisa kita eksplor, karena memang dunia pekerjaan itu juga sangat terbuka lebar. Kita sebagai sarjana geologi nanti bisa aja ke IT ya, tadi kayak temannya Kang Gazi, kita juga bisa dari geologi tahunya kita ke tempat yang lain gitu. Jadi mengajarkan geologi juga bisa di dunia kantoran misalnya, entah itu kayak teman-teman jadi guru les juga, sebenarnya kan ilmu geologi nggak hilang, tetap bisa disalurkan. Ya, tetap disalurkan. Betul. Jadi memang sangat luas ya di setelah kita kuliah ini. Dan sekarang ini setelah COVID juga, meskipun ada beberapa tantangan, itu tergantung gimana kita menyikapinya ya. Apakah kita mau tidur sepanjang hari di rumah, atau kita mau belajar software juga, tadi itu bisa ya. Itu sangat kepake sangat terbuka ya. Apalagi di samping SC itu sekarang di fakultas pun sudah banyak kerjasama ya. Jadi yang sebelumnya kan ada Micromine juga, itu kerjasama. Micromine kan perusahaan dari Australia, terus kerjasama sama FTG Unpad, dan ada kompetisinya. Terus di FTG pun sudah disediakan lab komputer. Nah itu ya intinya kemauan belajar lah, karena fasilitas kampus itu akan selalu terus setiap waktunya di-upgrade ya. Entah itu akses tolnya mudah ya, teman-teman bolak-balik kampus nggak jadi masalah. Zaman sekarang tuh udah nggak semacet dulu. Nggak kayak dulu ya. Udah lebih better gitu, tinggal ya teman-teman aja semangat gitu. Enjoy lah, intinya teman-teman bisa cari tahu, karena ya hidup ini pasti mencari pasti ada masalah dan menemukan solusinya. Oke, jadi ini tadi kita udah ngerasa ngobrol panjang tentang ya sedikit sharing mengenai tentang setelah jadi sarjana nih tantangannya kayak gimana, apa aja yang harus kita siapkan, kemudian di SMIAG itu apa-apa aja sih yang dirasakan, kelebihan, kekurangan, terus sedihnya kayak gimana gitu. Tadi udah diceritain sama Kang Gazi, dan ini dari SMIAG. Ada sedikit buat Kang Gazi, ya nggak banyak juga gitu, jadi nggak sedikit juga, boleh diterima dulu ya sama Kang Gazi. Siap. Oke. Sekalian dokumentasi. Gitu ya, boleh. Ini salam ya. Oke, sip. Oke, siap. Jadi ini boleh sambil dilihat-lihat, boleh dielus, dibawa ke kamar juga boleh. Jadi pajangan. Jadi pajangan gitu. Jadi dan ini sebagai kenang-kenangan juga sih. Jadi Kang Gazi pernah di SMIAG lah gitu, dan setelah lulus juga masih bisa sharing gitu bareng kita melalui acara podcast IAG yang kedua aja. Jadi nanti setelah ini kita juga akan ada podcast lanjutan. Jadi nanti tentang topiknya apa, jadi teman-teman jangan lewatkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Kang Gazi, sampai ketemu ya. Sampai jumpa dan terima kasih.
Dah.